Selamat pagi semuanya. Zoomer yang ini jemaat Zoomer yang paling setia, ya saudara, mungkin kita sudah berjalan beberapa tahun ya dari sejak pandemi ya. Tapi saya percaya ini adalah satu berkat Tuhan di mana saudara dan saya walaupun jauh tetapi kita bisa didekatkan. Nah, pagi ini kita ingin belajar tentang sesuatu dikatakan bahwa saya ambil judul kita adalah refleksi yang sempurna dari gambar Allah. Mungkin ini sering saudara dengar, tapi saya ingin mengambil dari sisi sebagaimana juga yang Tuhan bukakan kepada saya, apa yang harus kita kerjakan sebagai juga refleksi dari gambar Allah yang sempurna ini. Ya, mari kita lihat. Ya, sudah tentu ayat yang paling umum yang dipakai biasa ini. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan begini, karena ini misi pertama Tuhan menciptakan kita, ya. Kita adalah gambar Allah yang sempurna, ya. Kejadian 1:26-27 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Tuhan menciptakan kita. Tuhan menjadikan kita supaya kita bisa menguasai bumi ini dan seluruh ciptaannya. Karena dari seluruh ciptaannya, saudara, hanya kita yang dibuat dengan tangan Allah sendiri. Ya, jelas, jelas. Ya, jadi maka diciptakan katanya dua jenis daripada manusia. Ini yang seringkali saya mengingatkan ya bahwa diciptakan yang katanya laki-laki dan perempuan. Saudara yang dan saya kita ini yang sudah diciptakan ya bahkan juga sudah dilahirkan baru harus mengerti kita diciptakan ini segambar dengan Allah. Ngerti? Segambar dengan Allah. Ya, makanya perintahnya jelas sekali. Kita harus berkuasa atas ciptaannya Tuhan. Jadi jelas ini. Jelas. Jadi saudara dan saya kita diciptakan untuk juga supaya kita berkuasa. Ya, garis bawahi berkuasa. Ya. Nah, bagaimana untuk kita dapat terjadi dalam diri kita ini? Nah, ini penting. Nah, yang pertama, saudara, adalah yang kita lakukan ini. Ya, jadi ini saudara, Mesbah Koramdio ini melatih saudara, melatih manusia roh saudara, untuk saudara selalu sadar akan hadirat Tuhan. Saudara mesti sadar akan hadirat Tuhan, ya, sadar akan keberadaan Dia, sadar akan kuasa Dia yang melebihi daripada juga kuasa yang lain, ya. Sadar bahwa Tuhan itu lebih besar daripada juga masalah kehidupan saudara. Sadar bahwa Tuhanlah itu sumber daripada sumber. Jadi saudara mesti ingat ini adalah pokok hidup saudara ini, ya. Pohon kehidupan kita itu ada di dalam Tuhan. Sadar, sadar, dan sadar. Sadar itu tidak pingsan, saudara. Ya, kalau pingsan itu, saudara, orang tidak tahu apa-apa, ya nggak tahu, nggak ngerti, ya nggak sadar juga, saudara. Tapi firman Tuhan ini jelas sekali. Sadar untuk kita dalam hadirat Tuhan. Mesbah Koramdio ini melatih, saudara. Ya, untuk juga bisa kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Orang yang sadar akan hadirat Tuhan, maka bisa dipakai Tuhan. Nah, orang yang sadar akan hadirat Tuhan, maka orang itu akan bisa memanifestasikan apa yang Tuhan mau. Ya. Tuhan dibilang begini ayat yang ke-27. Kolose 1:27. Kalau mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari
dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi jelas, saudara. Jadi kita sadar dulu bahwa ini adalah kekayaan kerajaan surga, saudara, yang Tuhan nyatakan dan ini dirahasiakan, saudara, di antara bangsa. Nah, itu katanya. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kesadaran daripada juga hadirat Tuhan itu mendatangkan Kristus di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena Kristus itu adalah pengharapan akan kemudahan kita. Pengharapan apa yang kita kerjakan ini, saudara, akan memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu katanya, Pak Subhan katakan, ini yang kita mesti beritakan. Dialah yang kami beritakan. Apabila katanya tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajar. Jadi semua yang atas nasihat, atas juga ajaran, ini mesti mendasari daripada juga dengan kebenaran firman Tuhan. Karena memang Allah kita itu adalah firman itu sendiri. Jelas. Ya, makanya ini akan memimpin orang sehingga bisa menjadi sempurna dengan Kristus. Nah, kalau ajarannya lain, bagaimana dia bisa juga mencapai sebagaimana itu Tuhan mau? Dibuang, dibusuk. Jelas ini. Ya, jadi saudara, tidak boleh ada ajarannya di luar daripada Kristus. Yohanes pasal 1 mengatakan pada mulanya ada firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 17 mengatakan kuduskanlah mereka itu dengan firman-Mu, ya, firman itulah kebenaran yang Kristus. Jadi tidak boleh ada ajaran-ajaran, karena saudara, kita menuju kesempurnaan itu serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana kita bisa mencapai itu kalau ajarannya berbeda? Nggak mungkin. Ya, saudara, mobil aja ada manual booknya. Kalau kita beli barang aja, mungkin alat-alat elektronik, saudara, ada manual booknya. Nah, kalau saudara juga di luar daripada kebenaran Kristus, mana mungkin saudara bisa menjadi sempurna seperti Kristus? Ya, jelas. Ya. Nah, bagian yang kedua. Saudara, ini yang penting juga, yaitu kita belajar tunduk dan taat kepada Allah. Maka setan akan lari dari kehidupan kita. Maka bagaimana supaya kita ini bisa merefleksikan kekuatan kuasa Allah itu, saudara? Kalau kita sendiri nggak tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita, ya, termasuk juga saudara, bagaimana saudara juga bisa tunduk kepada juga Allah kalau saudara juga tidak tunduk kepada otoritas yang ada, yang kelihatan. Sama yang kelihatannya saudara nggak tunduk dan taat, ya, sebab firman Tuhan katakan kita juga mesti tunduk dan taat kepada juga majikan kita loh. Walaupun dia itu orang bilang jahat, ya, atau bagaimana, tapi kita belajar. Nah, disitulah hikmat Tuhan bekerja. Sehingga saudara, kemuliaan yang ada di dalam diri saudara itu akan dipakai Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang yang jahat ini, ya, majikan-majikan yang jahat, majikan-majikan yang kejam ini. Nah, itu saudara, itu adalah satu proyek untuk kita, karena kita diberi kuasa untuk menundukkan diri juga, karena kita ini tunduk dan taat sama Allah kita, ya. Dikatakan begini dalam Yakobus pasal 4, 7, 8. Ini ayat firman Tuhan adalah jaminan, ya. Jadi saudara, nggak usah takut lagi kalau jalan di tempat-tempat gelap atau segala macam, ya. Tidak perlu lagi juga dengan kata-kata hayalan yang saya selalu bilang itu, katanya nanti kalau saudara juga mulai berinding-berinding, sekarang permisi, anak babi mau lewat dalam nama Yesus, nggak ada lagi tuh perkataan-perkataan nenek-nenek moyang kita itu yang dongeng-dongeng, nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita diciptakan untuk berkuasa atas. Kita diciptakan. Nah, ini bagian iman kita. 1 Yohanes pasal 4 mengatakan, katanya, kita ini sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu, saudara. Dukun, apa segala macam. Orang yang tukang santet, itu semua nabi palsu. Ya, tapi dikatakan, katanya, roh yang di dalam diri kita ini lebih besar kuasanya daripada saudara. Nah, ini yang saudara mesti tahu. Ya, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, percayalah, ya, bahwa roh yang di dalam diri kamu itu lebih besar kuasanya daripada. Jadi saudara nggak perlu takut disantet, nggak perlu.
bagian kita mesti mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita yang lengah, kalau kita juga tidak punya iman, kalau kita juga berontak sama Tuhan, marah-marah sama Tuhan, itu yang menyebabkan kita keluar dari kasih karunia. Jadi di sini dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah. Tuhan beri jaminan. Kalau kita menundukkan diri kepada Allah, kita diberikan kuasa untuk melawan kuasa kegelapan. Ini firman. Jaminannya katanya, maka ia akan lari daripadamu. Nggak usah takut. Ya, nah bagian kita mesti lebih dekat. Makanya lewat mesbah Koramdeo ini, saudara dilatih, semakin dekat, semakin saudara juga merasakan kedekatan saudara dengan Tuhan. Bagaimana juga saudara, kalau kita semakin dekat, maka kita sering mendengar suara Tuhan. Haleluya. Ya, kalau saudara jauh dari Tuhan, makanya saudara nggak dengar suara Tuhan itu ngomong apa. Gitu ya. Ini penting. Bagaimana caranya? Nah itu loh, tahirkan hidup kita. Selalu kita sadar, ya tunduk sama taat ini. Selalu kita ini mau untuk juga menyucikan apa yang kita lakukan. Hati kita juga mesti disucikan. Ya, dan lebih jauh lagi, kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh ragukan. Yakobus juga mengatakan, Yakobus 1:8 itu mengatakan, orang bimbang itu seperti air laut itu, saudara. Ya, yang maju mundur, tapi nggak nyampe kemana-mana. Ya, nah demikian juga hidup orang-orang yang bimbang. Ya, nah yang ketiga, lalu apa saudara? Kalau tadi dikatakan kita sadar akan hadirat Tuhan. Yang kedua, kita mesti tunduk dan taat kepada Allah kita. Ya, baru kuasa Tuhan bisa bermanifestasi di dalam diri kita. Ya, ini penting, saudara. Ya, yang kedua, yang ketiga, kita harus belajar juga menyerahkan hak kita. Nah, ini biasanya ini di dalam proses yang tadi saya katakan, di dalam kita berhubungan dengan orang-orang yang kita tidak suka, orang-orang yang juga sering melukai kita, orang-orang yang boleh slide yang berikutnya, ya, menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Nah, ini penting. Filipi pasal 2, ya saudara, ayat yang ke-5 dan ke-7, ini mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi jelas, ya menyerahkan hak itu saudara, ini berkaitan dengan bagaimana untuk kita hidup bersama-sama. Ya, katanya, bagaimana hendaklah kita ini dalam hidup kita bersama-sama. Kita mesti menaruh katanya, pikiran dan perasaan yang terdapat juga katanya di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi penting nih, saudara. Ya, jadi kenapa katanya? Karena saudara, Kristus itu sudah menjadi panutan buat kita, model buat kita, gambaran yang Tuhan mau seperti apa nantinya kita itu. Jadi ini kaitan hubungan dengan setiap orang yang ada di sekeliling kita lah. Yang tadi saya katakan, orang-orang yang sering menyakiti kita. Ini proses. Yusuf ini tahu, saudara. Dan bagaimana dia memperoleh mimpi yang daripada Tuhan. Makanya kita yang sudah tahu tentang visi, misi yang Tuhan juga berikan kepada kita, kenapa kita ada di dalam dunia ini, ya, supaya kita berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Itu tuh penting. Nah, untuk itu, saudara, kita mesti belajar juga bagaimana kita untuk menang dalam juga membangun hubungan, membangun komunikasi ini, sehingga juga orang lain kita bisa menangkan. Ya, jangan lawan kejahatan dengan kejahatan, tapi lawan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, menyerahkan hak adalah cara yang terbaik. Haleluya. Ya, jadi saudara, apa sih yang dilakukan oleh Tuhan? Ayat ya dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Jadi taruh pikiran, perasaan. Jadi coba saudara terus berkoramdeo di dalam menghadapi itu, supaya saudara juga diberikan hikmat, kasih karunia Tuhan, saudara, untuk bagaimana saudara juga bisa menyerahkan hak saudara. Ya, yang walaupun katanya dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini prakteknya ini. Jadi saudara, kita nggak perlu ngoyo-ngoyo mempertahankan sesuatu. Kadang-kadang saudara kita ngotot sama orang yang juga ngotot juga saudara, aduh percuma, capek deh gitu ya. Ya orang-orang yang gitu Amsal Solomon katakan itu orang bebal. Jadi jangan kita juga ngeladenin dan ikut bebal saudara ya. Jadi udah kita mesti cari hikmat ya menghadapi orang-orang kayak gini. Ya udah kita nggak perlu untuk waduh gua mesti menang, gua mesti kuasain itu. Enggak. Kita minta hikmat Tuhan ya. Yang walaupun katanya dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita juga punya kuasa lebih besar, tapi kita jangan sombong. Ya, kita tidak perlu mempertahankan semuanya. Ya udah, kalau orang juga berpikirannya lain, tidak seperti kayak kita, ya sudahlah. Ya susah. Memang orang kayak begini mesti didoakan. Nggak perlu kita kepahitan, nggak perlu kita terluka sama orang-orang kayak gini. Tapi orang-orang kayak gini mesti dikasihani malah. Diberikan belas kasihan. Melainkan karena telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi, saudara, kita mesti mengidentifikasikan diri kita bahkan dengan orang-orang yang kita berhubungan dengan kita. Nah, baru di situ saudara nanti saudara lihat bagaimana penyerahan hak ke saudara ini. Allah yang campur tangan, bukan kita yang melawan dia. Tidak. Dengan menyerahkan hak, maka Allah yang melawan kita. Coba lihat. Ayat yang Filipi pasal 2, 9, 11 mengatakan apa? Akibatnya, saudara, nama Tuhan itu yang berkuasa. Bukan nama kita. Nggak perlu pakai kekuatan kita, saudara. Karena dengan kita menyerahkan hak, berarti kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menguasai keadaan situasi. Nah, disitulah nama Tuhan itu berkuasa. Ya, itulah sebabnya katanya. Allah sangat meninggikan, dia mengadakan kepada nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus betul lutut segala yang ada di bumi, ya, yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jelasin, yang ada di atas langit maupun juga ada yang di atas bumi maupun juga yang ada di bawah bumi. Jadi, saudara, yang ada di bawah bumi juga itu harus takluk kepada nama Yesus. Haleluya. Saya percaya nih, kalau tanah dari orang-orang yang juga mau menaruh pikiran perasaan Kristus, maka tanahnya itu juga menjadi tanah yang subur, tanah yang akan diberkati, tanah yang penuh dengan kuasa juga, kuasa kehidupan, sehingga ditanam benih apapun, maka juga itu akan juga panen berlipat kali ganda. Itu yang Tuhan nyatakan. Ya, saudara masih ingat cerita tentang Ishak? Bagaimana juga di Mesir itu katanya sedang mengalami daripada kesusahan besar pada waktu itu karena mereka lagi ada musim paceklik, ya, kelaparan yang sangat besar. Dan Ishak berpikir, harus ke Mesir. Tapi Tuhan katakan, stop, Ishak, kamu mesti tetap di Gerar. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Saudara? Dikatakan katanya dia tetap di Gerar dan Tuhan memberkati dia. Karena kenapa? Karena dia menabur kebaikan, menabur ketaatan, penundukan diri, menabur bahwa juga hadirat Tuhan ada di sana, dan luar biasa, saudara, tanah yang dikelola itu menghasilkan uang yang sangat luar biasa. Dan saya percaya katanya juga bahwa Ishak katanya itu mengalami kelimpahan, ya kelimpahan. Berkelimpahan, semakin menjadi kelimpahan. Ya, ini di dalam Kejadian pasal 26, 13 itu ayat yang paling senang kali orang. Ya, Ishak itu mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Saya percaya asetnya bertambah, saudara. Ya, karena juga hasil yang dihasilkan dari tanah yang dia kerjakan itu. Karena dulu saudara nggak ada bisnis lain kecuali juga beternak atau bertani atau mungkin berkebun atau mungkin juga yang lain. Ya, ini masih di dalam juga berbicara tentang tanah. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara juga punya tanah, percayalah orang-orang yang juga ini
belajar menaruh terus pikiran dan perasaan Kristus, maka tanah di mana yang saudara juga ada, maka itu akan menjadi berkat buat hidupmu. Bukan juga saja hidupmu, tapi juga menjadi terang buat orang lain juga bisa melihat bagaimana cara hidupmu untuk menaruh pikiran, menyerahkan hak, selalu juga ini punya kerendahan hati, tidak sombong, ya mau melayani orang lain, dan ini tidak mudah, saudara. Tapi saya percaya bisa kalau Tuhan ada dalam diri kita, karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan, ya. Sehingga saudara dikatakan katanya apa? Sehingga dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Ya. Contohnya, saudara, ini nggak sembarangan. Jadi orang yang memakai nama Tuhan itu hanya orang-orang yang sudah, ya, amin, betul, Jin, ya. Jadi ini anak-anak Skewa ini, saudara. Satu waktu, karena mereka lihat bagaimana juga rasul-rasul ini melayani dengan luar biasa. Dan Rasul Paulus ini waktu pemberitaan ada tanda-tanda mujizat menyertai dia. Karena memang Tuhan menyertai dia. Karena Paulus ini adalah orang yang sangat taat tunduk. Karena dia ini orang-orang yang dulunya ini pemegang Taurat Tuhan itu begitu rupa. Sampai juga dia menganiaya dan menganggap pengikut ajaran Kristus itu against daripada Taurat. Padahal Tuhan sudah meyakinkan kepada kita semua bahwa dia bukan ingin merombak hukum Taurat, tapi saudara, dia ingin menggenapi hukum Taurat. Ya, tapi waktu dia ketemu Tuhan, berubah hidup. Ya, dan orang-orang yang seperti ini, saudara, karena mereka sudah terbiasa dengan ketatan melakukan doa, ya, penyembahan, dan dimanapun juga Paulus berada ini, dia belajar 3 tahun saudara untuk merubah pola pikir dia yang salah, ya, di tanah Arab. Ini firman Tuhan mengatakan itu di dalam suratan Galatia, ya, 3 tahun saudara, sampai dia sangat paham sekali bahwa ada orang-orang katanya ada Yesus yang lain, ya, makanya dia menegur sidang di Galatia itu, ada Yesus yang lain. Kalau ada Yesus yang lain atau ada orang yang memberitakan tentang Yesus yang lain daripada yang Paulus beritakan, saudara, katanya terkutuklah. Wih, berani sekali karena dia merasakan dulu, saudara, bagaimana hidup dia dengan kekuasaan daripada tentara Romawi diberikan, pemerintahan Romawi pada waktu diberikan kepada dia untuk berkuasa, loh, saudara, untuk apa? Membasmi semua daripada pengikut-pengikut Kristus ini, karena dia anggap berbeda, melawan ajaran daripada pemerintahan pada waktu itu. Tapi sekali lagi, waktu dia ketemu Tuhan, berubah. Ya, nah, anak-anak Skewa ini melihat ini, wih, hebat, wih, setan keluar, wih, waduh, luar biasa. Nah, lalu saudara, anak Skewa ini mempraktekkan. Dia bilang begini, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling katanya, ya, di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan dan berseru katanya, aku menyupai kamu. Jadi ini anak-anak Skewa. Ya, anak-anak apa nih? Orang-orang muda ini, saudara, ya. ini Skewa, ini anak-anak tukang jampi itu pikir main sembarangan aja gitu loh, pakai nama Tuhan. Aku menyupai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ya, mereka ini polos, saudara. Tapi mereka ini salah menggunakan nama Yesus, ya. Ayat 14 dikatakan, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ya, jadi jelas, ya. Jadi ini ada 7 orang anak ini dari seorang anak imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Anaknya banyak juga, ya. Tetapi katanya roh jahat itu menjawab apa? Coba lihat. Yesus aku kenal. Luar biasa, ya. Jadi saudara, kalau saudara menggunakan nama Yesus, setan tahu loh siapa saudara itu. Jangan sembarangan. Ya, kakak-kakak tunduk sama taat sama juga Tuhan, mau lawan-lawan setan. Setan juga tahu, lu aja belum tunduk sama taat, lu mau ngusir-ngusir gua. Nah, diusirlah kamu. Kamu yang mesti keluar, kata setan. Ayo, bagaimana itu? Ya, jadi jangan sampai ini kejadian, ya. Apalagi keluar, apalagi bilangan, apalagi ulang patuh. Ini jelas ini. Dengarkan baik-baik. Roh jahat aja tahu, saudara, mana orang-orang yang taat, tunduk,
mana orang-orang yang sadar akan selalu hadirat Tuhan, mana orang-orang yang bisa menjaga hatinya untuk juga tetap murni. Wah, tahu sekali. Ya, setan tahu dari tindak tanduk saudara. Walaupun hati saudara ini juga dia tidak bisa baca, tapi dia bisa lihat dari cara mimik saudara. Ya, dan Paulus, aku ketahui katanya. Tuh, jadi setan juga tahu loh orang-orang yang dipakai Tuhan siapa. Ya, nggak usah dipromosi saudara. Tuhan yang akan mempromosi saudara. Tetapi kamu siapa kamu katanya. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu ketika mereka menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Waduh, ini luar biasa. Ya, jadi orang-orang, jadi dua orang yang dirasuk roh jahat itu, jadi datang nyergap ke mereka itu, ya sehingga katanya mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Waduh, sedih sekali. Ya, jadi ini dipermalukannya begitu rupa, saudara. Ya, jadi saudara, kita yang sudah juga ada di bawah pemerintahan Tuhan, nggak usah takut. Firman Tuhan katakan, barang apa yang ada di dalam tangan Tuhan itu, nggak ada satupun yang bisa mengambilnya. Saudara, ada aminnya. Ya, ingat baik-baik. Saya ulangi sekali lagi. Siapa saja yang ada di dalam tangan dan kekuasaan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang berkuasa untuk mengambil. Satu pribadi. Ya, terima kasih ini Pak Norman. Ya, terima kasih juga nih Santi. Ya, sekali lagi. Ini penting nih saudara. Jadi jelas baik-baik. Kalau udah kita ada di dalam tangan Tuhan, saudara, kita nggak usah takut. Nggak usah takut. Tuhan adalah segala-galanya. Haleluya. Ya, Indriyanti ini. Ya, Tuhan segala-galanya. Ini yang saudara mesti tahu. Ini yang saudara mesti juga mengerti. Makanya kalau saudara juga sudah ada di dalam tangan Tuhan, tidak perlu takut. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari segala masalahmu, persoalanmu, apa yang engkau hadapi. Mau juga setan, genderuwo, ya kuntilanak, kayak apa juga bisa. Asal saudara mau benar-benar juga berbalik kepada jalan Tuhan. Ya, supaya saudara ada dalam, kembali dalam naungan, lindungan, kasih karunia Tuhan. Ya, nah yang keempat, saudara, ini yang bagian yang akhir dari, yaitu di bawah keterbukaan kita. Ya, jadi bagaimana kita ini yang dikatakan ciptaan yang sempurna itu kita bisa memanifestasikan gambar Allah, gambar Kristus di dalam diri kita. Keterbukaan, saudara. Nah, ini kalau tadi yang ketiga itu penyerahan itu berbicara tentang bagaimana kita berhubungan dengan untuk kita bisa hidup bersama loh. Ya, menjaga kestabilan kita, komunitas kita ini, saudara. Dengan kita mesti tetap sudah tentu di dalam Kristus, sebagaimana juga Filipi ngomong juga ini, saudara. Ya, supaya kita ada. Sebab di dalam Kristus itu ada kasih mesra, ya. Juga kita mengasihi, ya. Di mana juga kita bisa menjaga damai sejahtera di tengah-tengah. Ada persekutuan roh. Ini luar biasa sekali, ya. Nah, juga di dalam mempertahankan di dalam komunitas yang ada di tengah-tengah kita itu, saudara. Salah satunya yang terpenting adalah keterbukaan. Makanya saudara, ini saatnya, kalau nanti sebentar kita selesai dan saudara masuk kepada juga breakout room, saudara nggak perlu takut, nggak perlu ragu-ragu, saudara. Kalau saudara belajar untuk terbuka kepada juga kelompok di mana breakout room saudara, saya tidak tahu yang nomor berapa yang saudara ada. Waktu saudara juga terbuka, saudara memiliki kerendahan hati juga untuk didoakan, walaupun kita ini siapapun kita. Sebab kita bisa ada di atas, bisa ada di bawah, saudara, ya. Jadi coba belajarlah menyerahkan hak saudara juga ini, supaya waktu didoakan, waktu saudara terbuka, waktu saudara memiliki kerendahan hati untuk juga didoakan, maka kuasa Tuhan akan datang. Ini luar biasa, saudara. Yakobus pasal yang ke berapa ini? 5 ayat yang ke-16 ini, saudara mengatakan begini. Karena itu hendaklah kamu saling. Saya garis bawah, saling. Waktu saudara masuk di dalam breakout room ini, mungkin juga
orang yang mendoakan ini bersaksi juga bagaimana juga dia punya pengalaman dan belajar terbuka. Dan kalau saudara juga terbuka, mengaku dosamu, siapa dirimu, saudara juga waktu engkau mempercayakan diri, sudah tentu ini adalah rahasia iman kita semua. Dan ini bukan tempat untuk gosip, saudara nggak perlu takut. Ya, kalau ada juga, ya sudah, mesti bertobat ini. Ya, ya pemimpin-pemimpinan diberkati. Tapi, saudara ini yang kita mesti pegang baik-baik ini. Dan kita saling mengaku dosa. Ya, maka juga kita saling mendoakan. Karena gitu loh, saudara. Enggak ada manusia sempurna. Kalau kita udah sempurna, saudara, kita udah nggak ada di dunia ini. Ya, udah di surga, udah. Ya, kayak Henok. Udah saking sempurnanya, saking baiknya, udah nggak ada lagi, saudara. Dia udah gambaran Allah itu di tengah-tengah hidup. Sampai juga dia, Tuhan tuh kangen bener sama dia. Sampai dia diangkat, ya, ketemu Tuhan langsung. Ya, nah ini. Dan saudara, ini ada jaminan. Kalau kita lakukan itu katanya. Dan kita saling juga yang saling kedua ini saling mendoakan. Saudara, supaya kamu sembuh. Saudara, saya percaya dong. Penyakit-penyakit sekarang yang aneh-aneh, yang nggak mungkin, ya. Karena memang itu disediakan bagi orang-orang yang mau datang kepada juga komunitas, saudara. Maka juga ada kesembuhan, ada mujizat. Haleluya. Haleluya. Ya, coba. Kenapa? Kenapa? Nah, inilah yang disebut komunitas orang benar. Jikalau komunitas orang benar itu apa ciri-cirinya? Saling terbuka, saling juga mendoakan. Nah, itu bisa terjadi. Dan di dalam gereja nggak ada. Nggak maksudnya di dalam hari Minggu, itu nggak mungkin saudara kita lakukan. Ya, saya nggak tahu. Mungkin nanti perlu ya, sesudah ibadah, lalu saudara-saudara yang biasa di breakout room ini bisa menjadi tim inti. Jadi setiap orang yang tersentuh ya dijamah oleh firman Tuhan pada waktu juga pengkhotbah itu berbicara pada hari Minggu karena ini celebration besar kan. Ya ada ratusan orang, ada ribuan orang yang kumpul ini saudara. Jadi kalau saudara membutuhkan pertolongan, mungkin saudara tim BR ini breakout room ini 1, 2, 3, 17, 18 ratusan ini saudara. Ini bisa menjadi tempat untuk juga mereka saling terbuka, untuk saling juga mendoakan dan supaya kamu sembuh. Nggak ada itu ayat yang mengatakan moga-moga sembuh. Kalau ada moga-moga sembuh, bubarlah juga kita ini. Nggak, ingat kita lagi. Ingat, saudara. Yang menyembuhkan juga bukan saya. Bukan saya. Ya, saya cuma alat doang. Ya, tapi kekuatan kita pada waktu kita terbuka, kekuatan kita waktu kita juga mengaku dosa, kekuatan kita waktu kita saling mendoakan, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Ini janji Tuhan. Makanya dikatakan doa orang yang benar. Garis bawahi. Doa orang yang benar, bukan doa yang benar dari orang yang berdoa, bukan doa orang benar, bukan doa orang yang berdoa benar, ya bukan juga, saudara. Tapi doa orang yang benar, yang tadi, yang berani mengaku dosa, berani untuk mendoakan. Bila dengan yakin, kalau saudara yakin, punya iman, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Engkau akan melihat kuasa Tuhan. Dengar baik-baik. Alami. Jangan saudara malam. Nggak peduli sama saya. Bohong besar itu dari setan. Saudara, kalau kita mengaku dosa kita mau minta untuk didoakan. Ya memang ini proses. Tapi saya percaya ini kesembuhan akan terjadi. Kita ngomong terbuka aja. Sudah pernah sih sama orang yang punya masalah? Ya, waktu dia cuma cerita. Aduh, waduh, gua rasanya udah enteng nih. Ya, saya pernah ngerasain. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma bilang, ya udah, apa masalahnya? Dia cerita, udah cerita, semua dia cerita. Oke, saya bilang gini, oke, kita doain ya. Ya, kita doain. Saya emang nggak nasihat apa-apa, saudara. Ya, saya juga bingung, karena kan saya bukan Tuhan. Haleluya. Cuman saya belajar untuk mendengar.
yang baik. Dan Tuhan ada di situ. Karena kita punya iman. Dan dia datang juga sama saya. Karena dia beriman. Minta didoakan sama saya. Nah, ini kesempatan, saudara. Ya, jelas, jelas. Saudara, saya nggak lakukan. Ya, saya cuma, ya, berdoa saja. Kan itu pendeta gitu kan. Ya, berdoa saja. Ya, memang berdoa itu gimana? Saya nggak bisa mengubah. Saya bukan Tuhan masalahnya, saudara. Kalau saya Tuhan, saya bisa atur semua. Suami yang brengsek, istri yang juga ini kabur dari keluarganya, suami yang juga tidak bertanggung jawab sama juga keluarganya. Tapi saudara, kita menjadi pendengar yang baik. Anak yang juga tidak taat sama orang tuanya. Nah, saya tidak nasihati. Tapi saudara, itu semua tergantung waktu kita terbuka dan kita berdoa dan saling mendoakan. Dan firman Tuhan katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nangkepin? Nangkepin? Ya, doa orang benar, bukan doa orang yang berdoa dengan benar. Doa yang benar dari orang yang berdoa, bukan. Doa orang yang benar. Oh, doa orang yang benar. Orang yang benar yang mana? Yaitu loh, yang mengaku dosa. Ya, yang mau juga berbalik dari jalan yang salah. Ya, nah, mau didoakan, itu kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Ya, yakinkan semuanya. Saya nggak bisa cerita, tapi saya sudah konseling banyak orang dan saya lihat, saudara, Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang mustahil aja, saudara. Yang udah tinggalin istrinya, saudara, itu 11 tahun, ada yang sudah 13 tahun, balik, saudara. Haleluya. Ya, saya juga nggak ngerti bagaimana. Tapi yang saya tahu, kalau kita juga saling mengaku dosa, ya saya bilang bahwa juga mungkin ada salah, iya sih Pak. Saya juga begini, saya begitu juga. Ya udah nggak apa-apa, udah minta ampun sama Tuhan. Nanti Tuhan, ya kita doa ya, haleluya. Apa yang terjadi? Suaminya balik loh. Padahal udah ada istri, ya nggak jelas juga istrinya yang mana gitu. Ya, tapi sekali lagi, kekasih dalam Tuhan Yesus, jangan. Nah, baru saudara, kalau kita lakukan 4 ini berdasarkan apa yang saya gali ya. Jadi sehingga saudara kita bisa menjadi saksi buat Tuhan. Slide berikutnya. Kita baca dalam Filipi pasal 2, saudara, ayat 15-16. Ini yang Tuhan mau. Supaya katanya, kamu tiada beraib, tiada bernoda. Jadi kita sendiri ini, saudara, kita juga mesti bersih. Ya, saudara bisa bayangkan, kalau juga tempatnya kotor, tempatnya banyak virus, tempatnya banyak bakteri, saudara gunakan untuk makan, dia nggak heran kalau saudara itu sakit perut. Ya, oke, tempatnya juga, tapi juga materi daripada nasinya basi atau mungkin lauknya basi, ya dimakan orang, ya sakit perut lah, saudara. Makanya hidup kita ini, saudara, untuk kita bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat buat orang lain, kita mesti hidup, belajar untuk, ya gini, niatnya dulu, saudara. Kalau saudara, gini, banyak orang bilang, susah buang ngerokok, susah buang untuk main perempuan, susah itu kalau berhenti minum alkohol. Ya saudara, niatnya aja nggak ada. Saudara aja udah ada false belief. Susah katanya, loh. Apa Tuhan itu lebih besar dari alkohol kamu? Enggak. Tuhan itu lebih besar. Lebih mampu. Dan Tuhan akan memampukan kamu kalau kamu ada di dalam Tuhan. Di situ baru kuasa itu ada. Nah, kalau saudara juga selalu berbicaranya di luar pagar, ya susah. Sampai juga ayam tumbuh gigi juga saudara nggak akan juga berubah dirimu. Forbilitnya itu loh, berubah dulu dong. Kamu aja nggak percaya bahwa Tuhan bisa menolong kamu. Bagaimana kamu bisa ditolong? Saudara, jangan sampai ya, saudara. Udah setengah mati, udah napasnya itu Senin. Habis itu nanti Kemis lagi baru napas. Nah, kan bingung kan, saudara? Udah napasnya Senin Kemis baru, ya deh saya berserah. Bagus kalau saudara masih napas. Senin masih juga ketemu Kemis. Kalau langsung Senin udah nggak ketemu lagi, lewat ya. Langsung RIP lah dapat gelar itu, saudara. Ya,
Makanya kekasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini yang saudara mesti dengar baik-baik, ya. Jadi jangan kita beraib katanya, jangan kita bernoda. Niatnya dulu, saudara. Memang semua kita nggak semua kita nggak sempurna. Tapi kita memiliki Tuhan. Kalau saudara nggak punya niat, saudara, coba dagang. Apa langsung untung? Apa langsung dapat? Waduh, apa langsung kaya? Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya kita dikit-dikit lah. Cuma kan punya visi dong. Hari ini mungkin rugi, ya apa-apa, tetap masih buka toko, lakukan ini, lakukan itu. Tapi nanti satu titik, di mana rame, kita coba ini. Makanya, saudara, ayo dong. Roma 8:28. Mari kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kenapa katanya? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Gitu, saudara. Kalau kita nggak bisa jadi model buat orang dunia ini, mau ngomong apa? Gitu loh. Ya, karena dunia ini udah bengkok katanya hati. Yang sesat hatinya. Ayo, saudara. Ya, sehingga gini loh, kita juga jangan tersesat dengan pikiran yang salah, filosofi-filosofi yang salah, yang juga dari orang-orang yang nggak jelas, siapa juga dia itu, dan juga orang-orang itu juga mati dan tidak bangkit lagi. Tapi saudara, ini kita belajar dari pribadi yang sudah mati untuk dosa-dosa kita loh. Untuk dosa kelemahan kita juga. Ini firman Tuhan ngomong begitu. Dan juga saudara, dia bukan saja juga Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Bagian kita katanya ini, ayat yang ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara percaya nggak firman Tuhan itu kehidupan? Agar aku katanya dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi hidup saudara itu tidak ada yang sia-sia. Jelas ya? Jadi hidup kita ini nggak ada yang sia-sia. Makanya saudara. Untuk itu Tuhan beri kuasa kepada kita. Saudara percaya? Ya. Kita Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita bacain. Tetapi katanya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi, baca baik-baik, saksiku. Saksi siapa? Saksi Tuhan. Saksiku. Di mana? Ini janji Tuhan. Yerusalem. Di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, saya percaya kalau saudara juga orang mungkin ada banyak kue tiaw, ya, sama-sama kue tiaw. Tapi saya berbeda. Saya percaya, saudara, ya, saudara nanti kue tiaw saudara karena saudara penuh Roh Kudus, saudara ngerti ini, Tuhan akan memakai saudara untuk kue tiawmu. Gara-gara kue tiawmu aja, saudara itu bisa terkenal itu bukan saja di kotamu. Haleluya. Ya, saya tidak tahu itu saudara kita di Jakarta, tapi di Pontianak katanya ada kue tiaw Akang itu yang enak katanya. Ya, atau Aseng atau siapa lagi lah namanya itu. Hebat itu saudara. Cuma jual kue tiaw doang. Percaya lagi saudara. Percaya nggak saudara? Ya, ini loh. Saudara akan menjadi saksi. Dagangan aja saudara bisa jadi terkenal. Kenapa saudara nggak akan dipakai Tuhan? Dan saya percaya nanti juga. Ya kalau saudara Robi, ya, saudara Gunawan, atau mungkin juga Ibu Siska atau Ibu siapa lagi saudara, itu akan dipakai Tuhan loh saudara. Menjadi saksi Tuhan gara-gara apa? Karena ada perbuatan yang baik. Mungkin lewat profesimu juga. Siapa yang tidak kenal dengan namanya Profesor Dr. Santoso? Ini bukan Dr. Santoso ya, tapi Profesor Dr. Santoso. Itu terkenal seluruh dunia, saudara. Gara-gara kenapa? Dia memang jago spesialis jantung. Dia jago juga stem cell jantung. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Lewat profesimu, orang akan cari saudara. Haleluya. Ada amin? Ya. Kalau yang namanya siapa itu? Tas terkenal ya. Namanya Hugo Boss atau apa itu pemiliknya terkenal loh, seluruh dunia. Ya, siapa yang tidak kenal Louis Vuitton? Ya. Ada lagi itu. Aduh, apa itu? Pada cuma jualan kaos itu loh, saudara. Kaosnya yang ada itu loh. Ati
ada mata. Itu mahalnya bukan main, saudara. Saya pernah dibeliin. Berapa ini? 2 juta. Katanya, ada. Kalau saya mah nggak belilah. Sudah. Tapi ini kan terkenal nih Pak, katanya. Apa putong? Apa putong? Long apa long gitu kan ya. Saya nama-nama Perancis lah, pusing lah saya. Along kali, saudara. Saya nggak tahu. Tapi saya percaya, saudara juga akan dipakai Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Ada amin. Percaya. Yang di dalam diri kita ini lebih besar daripada juga segala roh yang ada dalam dunia ini. Makanya yang dikatakan, engkau mesti terima kuasa ini. Roh Kudus mesti ada dalam diri. Ya, kenapa saya ngomong gini? Loh, kalau Tuhan apa sendiri nggak yakin, ya jangan kita percaya sama Tuhan yang model kayak begitu. Tuhan kita yakin sekali. Karena dia punya misi tadi yang katakan. Untuk kita menguasai bumi. Menguasai segala ciptaan. Wah, luar biasa itu. Ya, ya, saya masih ingat. Itu loh, saudara. Versase, ya, walaupun juga hidupnya kasihan sekali, saudara. Ya, Versase itu, saudara. Ya, terkenal dunia. Itulah. Kita butuh Tuhan, saudara. Bukan yang terkenalnya aja. Kalau satu hari kelak, saudara dipakai Tuhan, saudara menjadi orang terkenal, ingat. Waspadalah. Sudah. Jangan sampai juga kita ini sampai lupa Tuhan. Sampai kita juga hanya memakai nama Tuhan. Ingat ini. Saudara. Ya, waspadalah. Saudara. Ini firman Tuhan jelas. Saudara. Jangan kita ini jadi juga kayak Tuhan. Saudara. Ya, ini luar biasa. Kasih karunia Tuhan akan mengerjakan. Bagian akhir. Sudah dikatakan. Karena kenapa? Saya yakin. Ya karena Tuhan yang memberikan perintah kepada kita. Dia juga yakin. Maka dia mempersiapkan untuk kita penuh dengan Roh Kudus. Matius 28, 18, 20 bilang apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jelas. Ini sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan semua murid-murid. Ini perintah yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Setelah dia sudah bangkit. Sebab kebangkitannya sudah menyelesaikan semuanya. Kuasa yang selama ini hilang di Taman Eden direbut kembali. Dan bagi kita yang percaya, sudah diberi kuasa. Diberi kuasa untuk apa? Nah itu. Ya. Untuk kita pergilah. Karena itu pergilah. Untuk kita pergi. Untuk kita bisa menjadikan semua bangsa ini murid Tuhan. Lewat hidup kita, lewat perbuatan kita, lewat nilai-nilai apa yang ada pada diri kita, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam perusahaan kita, baik itu dalam pelayanan kita, baik juga dimanapun kita berada. Nilai-nilai hidup kita ini, saudara, kita mau menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan dan juga mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi jelas, orang yang sudah dibaptis harus diajarkan perintah-perintah Tuhan. Nah, bagaimana untuk juga mereka tahu itu perintah Tuhan? Ajarlah mereka untuk mendengar suara Tuhan. Dan salah satunya adalah lewat koran bio ini. Ya, kita bisa belajar mendengar suara Tuhan itu seperti apa dalam doa kita. Waktu orang lain juga berdoa syafaat, apa yang juga timbul dalam hati kita. Nah, itu juga suara Tuhan buat kita. Siapa tahu sudah lewat juga orang lain yang berdoa bersyafaat untuk juga bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa, tiba-tiba saudara dapatkan sesuatu. Saya kemarin ikut konferensi misi di Singapura, saudara. Saya ketemu dengan satu perempuan, masih muda. Namanya Miss Penny. Saya tanya, kamu ini misioner? Iya, Pak. Saya misioner. Kamu misioner apa? Oh, bisnis. Bisnis. Saya melalui bisnis, saya menjadi misioner. Oh, begitu. Iya. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya kemarin ada pergi ke Ethiopia. Apa yang kamu bangun di sana? Oh, saya bangun usaha ternak ayam, Pak. Oh, gitu. Luar biasa. Cukup banyak pokoknya, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, saya mulai kecil-kecil dan Tuhan percayakan. Dan saya mulai lewat perusahaan saya mulai menginjili orang-orang yang ada di bawah saya. Ya, dan saya juga baru pulang dari Myanmar. Hebat juga nih kamu ini. Perempuan loh, saudara, bukan laki-laki.
perempuan Penny, ya. Nah, orangnya memang sigap sekali sih, saya lihat sih, saudara. Ya, dan dikatakan, apa yang kamu kerjakan di Myanmar? Oh, saya buka garmen, Pak. Oh, jadi rupanya usahanya itu banyak, saudara. Dan saya percaya, saya tanya sama dia, kok kamu bisa hebat ya punya? Oh enggak, saya enggak hebat. Saya cuma doa, Pak. Saya mesti lakukan apa nih di Myanmar? Saya mesti lakukan apa nih di Ethiopia? Ethiopia loh, saudara. Ya, apa yang saya mesti lakukan? Ethiopia, tapi sekarang ini luar biasa. 5 tahun terakhir ini, saudara, sejak Cina ini, karena saya punya kenalan, saudara, ini luar biasa. Dia salah satu petingginya di Indofood, saudara. Ya, dan dikatakan 5 tahun ini Ethiopia berubah. Addis Ababa itu berubah. Ya, kenapa? Karena ada pemimpin yang punya visioner juga. Ya, makanya berubah. Ya, sudah. Ya, walaupun memang keamanan, dia bilang, ya masih tetaplah. Tapi ini berubah. Makanya mereka itu sangat, sangat sayang sama orang-orang keturunan Tiongkok. Ya, jadi karena Tiongkok yang banyak membantu mereka. Sekarang ada kereta api segala macam. Makanya saya katakan ini luar biasa. Ya, dia dari Myanmar bikin ternak garmen, saudara. Ya, di Ethiopia dia bikin apa ini ternak ayam. Ini luar biasa. Dan saya mau dengar cerita-cerita yang kayak begini loh, saudara. Yang berbisnis, tapi saudara juga bisnis kerajaan Allah. Ah, itu luar biasa itu. Ya, dan memang ini memang mesti punya orang skill. Ya, dan ajar katanya mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah. Nah, ini janji Tuhan. Garis bawah. Dan ketahuilah. Baca ini sama-sama. Dan ketahuilah. Kalau nggak tahu, ya sekarang. Ya, ya. Kalau nggak tahu, tahuilah sekarang. Bahwa nyertai kamu senantiasa sampai kepada zaman akhir zaman ini. Ya, jadi jelas. Jelas. Ya. Nah, untuk itu, saudara. Tuhan janji lagi. Jadi, waduh, luar biasa lah Tuhan kita itu. Ciamik, ciamik, ciamik. Soalnya nggak ada Tuhan yang mempersiapkan kita itu sampai A to Z-nya, saudara. Ya, karena memang dia alfa dan omega. Ada orang, saudara, yang bisa alfa, tapi nggak omega, nggak finishing well, maksud saya. Ya, kita mesti lakukan alfa dan omega, karena memang juga Tuhan kita itu alfa dan dia juga adalah omega, yang awal dan yang akhir. Ya, inilah yang sempurna. Pekerjaan kita sempurna, saudara. Kalau kita kerjakan tuntas, tas, sampai omega. Kalau nggak omeganya, itu namanya belum sempurna. Nah, Tuhan memakai kita sempurna, menjadi terang dunia ini. Dan supaya juga dunia ini yang sesat, yang bengkok katanya hatinya, dilempengin sekarang. Nah, Tuhan memberi kuasa kepada kita. Bagian akhir, Markus pasal yang ke-16, 17, 18. Ini benar-benar terakhir, ya. Karena memang di catatan saya sudah tidak ada lagi. Ya, oke. Ini katakan, Tuhan janji loh akan menyertai kita dengan mujizat dan juga hal-hal besar. Coba dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi saudara, yang paling penting di dunia ini hari ini, yang pertama, yang terutama itu ada kuasa yang lain yang kita tidak tahu. Dan kuasa itu bisa kita kalah. Dan sudah dikalah. Waktu kita punya kuasa lagi dari Tuhan. Ya, mengusir setan-setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa kita dalam mengkomunikasi, dalam berkomunikasi, Tuhan akan pakai kita. Saya dulu gagap, saudara. Ya, nggak bisa ngomong lancar seperti ini. Tapi saya mengucap syukur, saya membaca Oral Robert juga rupanya gagap, saudara. Saya tidak tahu apakah Musa juga gagap, saudara. Ya, sehingga juga Tuhan perlu memakai Harun untuk menolong dia untuk berbicara kepada juga Firaun. Saya tidak tahu. Tapi saya baca itu bagaimana Oral Robert yang gagap itu. Dan Tuhan pakai untuk menyembuhkan dia. Dan dia bisa menjadi pembicara. Zaman-zaman di mana revival Pentakosta itu yang berikut itu sudah di mana kuasa Tuhan tuh memakai Oral Robert dengan sangat luar biasa. Ya, dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, kita orang-orang yang juga akan dipakai Tuhan. Ya, kita kan juga bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang menjadi keinginan Tuhan.
Mereka akan memegang ular. Ini janji. Kalau kita juga katanya memegang ular. Artinya, kalau ada kuasa-kuasa yang lain menyerang kita juga. Kalau kita juga mungkin nanti di dalam juga perjalanan sama seperti Rasul Paulus juga. Dia digigit ular tapi tidak mati, saudara. Haleluya. Mereka tidak akan mendapat celaka. Ini janji itu kan. Kalau, saudara jangan bilang, tapi ada yang digigit ular mati juga. Ya memang udah saatnya lah. Ya, jadi nggak usah pusing, saudara. Hidup kita itu adalah Kristus. Mati adalah keuntungan, ya. Kalau udah mati, oh berarti Tuhan izinkan mati, oh berarti udah selesai. Haleluya, ya. Dan mereka akan meletakkan orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ingat, bagian kita, saudara, meletakkan tangan atas orang sakit. Bagian orang sakit itu, orang itu akan sembuh. Itu firman Tuhan. Iman kita mesti gitu. Ya, karena ada yang namanya mujizat. Didoakan hari itu, langsung sembuh. Tapi ada yang namanya kesembuhan. Itu proses. Makanya kita mesti datang terus. Berkali-kali datang. Ya. Dan kita mesti punya kuda ini. Ku datang lagi, ku datang lagi. Ya. Nah ini, ya, ada proses. Dan saya banyak mengalami itu. Ya, dalam pelayanan saya. Dan orang-orang itu sembuh. Dan penyakitnya itu ada yang sakit kanker juga, tapi Tuhan sembuhkan. Ya, itu bagian kita. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Ya, menjadikan saudara untuk menjadi terang, menjadikan saudara agen kerajaan Allah, menjadikan saudara ini gambar yang sempurna seperti Kristus juga ada di bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya hamba-Mu ini akan berhenti berbicara. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah berhenti untuk berbicara. Lewat juga saudaraku, Tuhan pakai mereka untuk supaya mereka juga bisa mempraktekkan. Apalagi nanti sebentar lewat breakout room ini. Kasih karunia Tuhan akan juga dicurahkan di breakout room. Supaya juga anak-anakmu, hamba-hambamu ini akan dipakai Tuhan untuk mendoakan semua orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Pertolongan di dalam juga apa yang menjadi masalah dan persoalan mereka. Tuhan akan memberi hikmat. Kami percaya, kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu. Yang sakit disembuhkan, ya, yang lemah dikuatkan, ya, dan Tuhan akan juga dinyatakan kemuliaannya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin.